Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di Online Class 101. Kali ini kita akan belajar PPKN untuk kelas 3 tema 7. Di subtema 3, perkembangan teknologi komunikasi. Di pembelajaran 4 kali ini kita akan belajar mengenai kemampuan khusus. Ini ada di halaman 147 sampai dengan 149. Yuk dukung terus channel Karina dengan cara mensubscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Buat yang udah subscribe, Karina ucapkan terima kasih banyak ya. Tujuan pembelajaran untuk kali ini, yaitu yang pertama melalui diskusi dengan teman kelompok, adik-adik dapat menjelaskan pentingnya memahami keberagaman individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar. Yang kedua, setelah mengamati dan mencatat kemampuan khusus yang dimiliki oleh setiap individu dalam kelompok, adik-adik dapat menyajikan informasi tentang pentingnya memahami keberagaman individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar dengan tepat. Kemudian berikutnya dengan menyajikan informasi tentang pentingnya memahami keberagaman individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar, adik-adik dapat menyimpulkan makna dari keberagaman karakteristik individu dengan tepat. Yang keempat, melalui tugas presentasi tentang keberagaman, adik-adik dapat memahami pentingnya kerjasama dalam menyelesaikan masalah dengan baik. Jangan lupa untuk berdoa dahulu sebelum mulai belajar ya adik-adik. Jaga kesehatan dan selalu ikuti anjuran Bapak dan Ibu Guru serta orang tua di rumah. Yuk kita mulai adik-adik, ini ada di halaman 146 ya. Setelah mendapat izin dari ibu, Dayu dan teman-teman segera menuju rumah Siti. Mereka mendapat tugas untuk mencari informasi mengenai alat komunikasi. Nah ini ya, ada Dayu, Lani, Siti, dan semuanya. Siti akan mencari informasi di internet. Dayu akan mencari informasi dari buku-buku dan majalah. Lani akan menelpon pamannya yang bekerja di perusahaan telekomunikasi. Udin membantu meringkas hasil informasi. Edo akan menuliskannya pada sebuah buku. Beni bertugas membuat gambar dan hiasan pada ringkasan informasi yang telah dibuat. Dayu dan teman-teman memiliki keterampilan yang beragam atau berbeda-beda. Dapatkah kerjasama dapat terlaksana jika kita memiliki kemampuan yang beragam? Diskusikan dengan teman kelompokmu. Nah, adik-adik, coba kita lihat dari bacaan ini, kalau kita memiliki kemampuan yang beragam, ya, kemampuan yang beragam seperti di sini ada Siti. Siti mencari informasi, ya. Siti mencari informasinya dari internet. Kemudian Dayu mencari informasinya dari buku dan majalah. Kemudian Lani menelpon pamannya. Lalu Udin membantu meringkas. Nah, ini mereka semua masing-masing punya keterampilan yang beragam. Nah, dengan demikian berarti pekerjaan terbagi dengan baik, ya. Masing-masing sudah punya tugas masing-masing, ya. Nah, dengan begitu tugas akan cepat selesai, ya. Nah, kemudian buatlah kelompok terdiri dari 5 orang. Tuliskan kemampuan khusus yang dimiliki oleh teman-temanmu. Nah, kemampuan khusus itu Karina contohkan ya. Di sini contohnya adalah menggambar, mewarnai, berenang, bernyanyi, berolahraga. Atau kalau dalam hal tadi, Dayu dan kawan-kawan, ini ada yang bisa menggambar ya, seperti ini, membuat hiasan. Kemudian meringkas, ini juga salah satu kemampuan khusus ya. Nah, kemudian selanjutnya kemampuan dan keterampilan setiap orang berbeda-beda. Namun perbedaan tidak menghalangi kita untuk bekerja sama. Dengan adanya perbedaan, kita tetap dapat saling membantu. Selain itu, kita dapat saling melengkapi. Hal tersebut dinamakan kolaborasi. Menurut Kamus KKBI, kolaborasi artinya perbuatan kerjasama. Kerjasama merupakan pengamalan sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, ingat ya adik-adik, ada di sila keempat. Nah, kemudian pertanyaannya adalah apakah kemampuan setiap orang sama? Tentu tidak ya adik-adik. Ada yang sama tapi banyak juga yang berbeda.
ya. Lalu bagaimana sikap kita terhadap keberagaman atau perbedaan dari setiap orang? Nah, perbedaan itu adalah hal yang wajar. Pasti ada banyak perbedaan dalam segala hal. Ya, nah sikap kita adalah menghargai perbedaan dari kemampuan orang lain. Ya, kenapa? Karena berbeda kemampuan bukan berarti kemampuan yang kita miliki lebih dari yang lain. Ya, tapi perbedaan kemampuan bisa saling mendukung. Seperti tadi ya, kata kolaborasi. Ya. Kemudian diskusikan pentingnya memahami perbedaan ya. Setiap orang dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pentingnya adalah pastinya sangat penting ya adik-adik. Karena memahami perbedaan dapat menciptakan kerukunan antar individu maupun kelompok. Seperti tadi kolaborasi dari Siti dan kawan-kawan dalam mengerjakan tugas jadi lebih cepat. Ya, jadi tidak hanya satu orang saja yang mengerjakan, itu pasti akan sangat lama. Nah, seperti itu ya adik-adik ya. Itu dia adik-adik pembelajaran kita untuk kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir ya. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun dalam materi yang diberikan. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like, dan share juga. Ditunggu video berikutnya ya. Dadah!